Bincang Sajua, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sajua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Dika, pertama-tama apresiasi ya untuk Ibu Meli yang konsisten terus bergerak di bidang pengasuhan anak ini, dan beliau punya impian yang besar untuk Indonesia, dan ini terkait dengan masa lalunya yang tidak mudah sebagai seorang anak. Dan bagi saya bisa relate dengan kondisi Ibu Meli karena sama, saya juga memiliki masa lalu sebagai seorang anak yang sangat tidak berbahagia, penuh dengan drama kehidupan ya yang seharusnya tidak saya alami. Nah, tetapi oke, mungkin dampak yang saya rasakan dari peristiwa-peristiwa hidup di masa lalu itu sebagai anak ya, itu saya pernah mengalami depresi, pernah juga mengalami saya tidak mampu melihat orang kalau berbicara. Selalu pandangan saya menunduk ya ke arah lain. Jadi sebetulnya dampak terhadap karakter saya itu luar biasa negatif ya. Nah, tapi yang sebetulnya yang membangun saya ketika itu bahwa saya anak baik begitu ya, bahwa saya bukan orang yang yang saya punya sesuatu, intinya seperti itu. Dan yang membangkitkan kesadaran bahwa saya baik-baik aja, dan mereka percaya, orang-orang yang tadi saya sebutkan, mereka percaya bahwa saya akan jadi sosok yang survive dalam kehidupan ini dan bisa mandiri ya, dan bisa bermanfaat bagi sesama. Nah, keyakinan itu yang saya pegang terus dalam kehidupan saya. Ya, karena ketika saya berbicara dengan orang-orang itu, di mana itu adalah guru-guru saya, mereka selalu penuh kasih sayang. Ya, mereka melihat saya tersenyum, memberikan tepukan di bahu, memuji saya, dan kebetulan di sekolah saya punya prestasi yang lumayan baik. Nah, itu yang dijadikan wilayah yang mereka puji begitu. Jadi ada pujian, ada mendengarkan ya, kemudian ada body language ya, bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa aku menyayangi kamu, aku peduli kamu ya, dan kamu berharga begitu. Nah, itu membuat saya tidak pernah merasa takut pada guru-guru saya itu ya, dan oleh karena rasa percaya yang mereka miliki kepada saya menjadi seorang pejuang begitu. Pejuang dalam kehidupan ini, bahwa mereka membangkitkan saya menjadi pede ya. Dan ketika saya SMA, saya menerima beasiswa AFS ya ke Amerika 1 tahun ya, full dibiayai oleh AFS. Kemudian S1 saya juga saya menerima beasiswa Super Semar waktu itu. Kemudian S2 saya juga mendapatkan beasiswa dari British Council. Itu banyak sekali karena rasa percaya yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekeliling saya ya. Dan itu bukan juga orang-orang yang seharusnya memberikan kasih sayang dan pendidikan yang tepat di rumah. Justru di rumah itu situasinya kebalikan. Nah, sekarang dalam konteks bagaimana pertanyaan Dika tadi, dalam situasi yang sulit ya, orang tua mungkin banyak menghadapi kesulitan hidup, apakah itu ekonomi, nggak punya waktu dan sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya beruntung waktu itu punya guru-guru. Nah, anak kita nggak usah nyari deh di luar, Bapak Ibu sekalian. Mari kita betul-betul, siapapun Bapak Ibu, apakah kita punya materi atau tidak, anak kita tuh sebetulnya nggak butuh materi yang kayak gimana, enggak kok. Yang mereka butuhkan hanyalah mendengarkan suara orang tua yang penuh kasih sayang. Mendengarkan suara orang tua yang menyampaikan, aku percaya nak, kamu anak yang hebat. Ya,
bahwa mereka memuji hal-hal yang baik dari yang anak-anak lakukan, ya. Bahwa mereka ada bersama anak di dalam kesulitan-kesulitan anak, ya. Meyakinkan bahwa kamu akan baik-baik aja. Kita ada di sini, kita mendukung kamu, kita mengerti kamu lagi mengalami cyberbullying. Ayo kita hadapi bersama-sama, ya. Nah, suara, body language, ya, bahasa tubuh, kalimat-kalimat positif, ya, meyakinkan anak bahwa kamu akan menjadi orang yang bermanfaat, ya, buat dirimu dan buat orang lain. Seperti yang dilakukan oleh guru-guru saya pada level semua, SD, SMP, SMA, mereka punya, saya punya guru-guru yang hebat pada semua level. Nah, inilah yang perlu dilakukan orang-orang tua, ya, nggak usah anak mencari pada guru seperti saya dulu mendapatkan guru kebetulan begitu, ya, penuh perhatian, tapi kita bisa melakukannya di rumah Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tadi mindful, sadar betul, artinya sadar itu apa sih kelebihan anak-anakku, ya, apa yang bisa aku berikan untuk membuat mereka merasa punya kemandirian, punya rasa percaya diri, ya, dan bahwa mereka akan baik-baik aja ke depan. Yakinkan itu. Dan jangan pernah khawatir, ya, seperti kadang-kadang ada kalimat-kalimat, kamu jangan memalukan orang tua, ya. Kamu gitu aja kok nggak bisa. Nah, ini adalah kalimat-kalimat negatif yang tidak mindful tadi, ya. Ketika mindful, kita hanya akan berada bersama anak dalam konteks mendukung, menguatkan, membuatnya merasa bahwa aku aman di dunia ini, aku punya sesuatu untuk aku berikan di dunia ini. Nah, ini yang akan membangunkan anak-anak rasa percaya diri dan siapapun mereka, ya. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tidak bisa mandiri, ya. Semua anak bisa, bahkan yang memiliki kebutuhan khusus pun lewat orang tua yang penuh kepedulian, kasih sayang, dan tadi kesadaran, mindful. Ketika mereka hadir, maka anak-anak ini semuanya, ya, akan menjadi sukses dalam konteks apa yang mereka punya, potensi apapun yang mereka punya itu. Mudah-mudahan ini membantu, ya, Dika, ya. Jadi intinya adalah orang-orang yang menyayangi, yang peduli, dan yang sadar bahwa anak-anakku berharga dan mereka akan baik-baik aja. Itu mungkin, Dika, ya. Nah, sekarang aku sih merasa ini aku pede, ya, dan aku punya rasa percaya diri, dan mungkin karena masa laluku yang kurang baik, ya, maka aku berada di dunia ini pengen melakukan sesuatu untuk anak-anak, ya, sama dengan Ibu Meli, ya. Kita dipersatukan dengan masa lalu yang kurang baik dan kita berjuang untuk anak-anak karena berada di suasana yang kurang lebih sama, ya, kebatinan yang sama dari masa lalu yang kurang baik. Tapi jangan harapkan anak-anak kita harus melalui penderitaan gitu, nanti mereka akan kayak Bu Meli gitu, ya. Enggak juga sih. Jangan karena anak-anak bisa, ya, kita bantu untuk menjadi unggul, tangguh, ya, oleh para orang tua itu sendiri, ya. Itu mungkin pesan aku, Dika. Oke, Mbak, tapi ini aku ada satu pertanyaan lagi buat Mbak Nida, karena Bincang Sajua, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sajua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, ya.